Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran fisika. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu materi dari cabang ilmu mekanika, yakni tentang sistem benda tegak. Jadi pada video kali ini kita akan mencapai 4 tujuan. Yang pertama itu kita diharapkan mampu memahami konsep dari benda tegar. Kemudian yang kedua adalah mengetahui konsep dari momen inersia. Adapun tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kita mampu untuk merumuskan persamaan momen inersia. Dan keempat itu mampu menentukan momen inersia beberapa benda-benda yang kemungkinan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni apa itu definisi dari benda tegar. Jadi kalau kita berbicara tentang benda tegar, maka pikiran kita itu akan mengacu kepada benda yang sifatnya keras, tidak mudah hancur apabila diberikan deformasi atau gaya dari luar. Namun secara umum, untuk benda tegar itu atau rigid body dapat kita definisikan sebagai suatu benda yang tidak mengalami deformasi jika diberikan gaya dari luar. Kenapa? Karena posisi partikel-partikel penyusun di dalam benda tersebut itu dia bersifat tetap terhadap posisinya, relatif terhadap titik acuan bersama. Kemudian ada pun contoh dari beberapa benda tegar, yakni ada balok, penggaris besi, roda, dan sebagainya. Kemudian dalam memahami benda tegar, maka kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa sebenarnya itu momen inersia. Jadi seperti yang terlihat di layar bahwa momen inersia merupakan suatu kuantitas atau besaran yang menggambarkan seberapa sulit kita memutar objek atau benda terhadap sumbu rotasinya. Jadi apabila kita memutar suatu benda terhadap sumbu rotasinya dan kita memerlukan gaya yang lebih besar, maka dikatakan bahwa benda tersebut memiliki momen inersia yang besar. Nah, karena bendanya itu kita putar, maka otomatis kita akan berbicara tentang konsep rotasi. Oleh karenanya, kita tuliskan kembali persamaan torsi, yakni torsi atau tau sama dengan hasil kali antara posisi dan gaya. Oke, atau tau sama dengan R dot F. Selanjutnya kita panggil kembali hukum Newton. F sama dengan M kali A, yang dimana percepatan linear ini itu bisa kita hubungkan dengan kecepatan sudut, yakni A sama dengan R dikalikan dengan alfa. Sehingga persamaan torsi yang telah kita tuliskan di atas ini itu dengan mengganti persamaan gayanya, maka nanti kita peroleh torsi atau tau sama dengan R didotkan dengan M R dikalikan dengan alfa, maka diperoleh tau sama dengan MR kuadrat dikalikan dengan alfa. Untuk menyederhanakan penulisan, maka suku dari MR kuadrat itu bisa kita ganti dengan simbol I. Nah, simbol I inilah yang kita sebut sebagai persamaan momen inersia, yakni hasil kali antara massa partikel terhadap kuadrat jarak partikel tersebut terhadap sumbu putarnya yang arahnya itu tegak lurus. Oleh karena itu, dapat dituliskan bahwa persamaan momen inersia itu secara umum dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana cara menentukan momen inersia dari suatu sistem partikel yang sifatnya diskrit. Maka kita cukup menjumlahkan semua hasil kali partikel tersebut terhadap jarak kuadrat dari sumbu putarnya. Atau ini sama dengan sigma MI RI pangkat 2. Namun di sisi lain, apabila kita ingin menghitung momen inersia dari suatu benda yang homogen, yang masanya terdistribusi, maka kita harus menggunakan integral, yakni momen inersia I sama dengan integral R kuadrat dm, di mana dm itu adalah elemen massa yang kita tinjau dari benda tersebut relatif terhadap sumbu rotasi yang kita lihat. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba mengerjakan beberapa contoh kasus. Yang pertama itu pada gambar
di layar itu terdapat 5 buah partikel, yang dimana masing-masing partikel tersebut dari massa ke-1 hingga massa ke-5 memiliki massa yang sama. Anggaplah kita sebut dia massanya M besar. Kemudian untuk setiap massa itu dia memiliki posisinya masing-masing relatif terhadap sumbu koordinat. Semuanya misalnya massa pertama itu dia berada di titik 0,0, kemudian massa keempat dia berada di titik 3,0 dan seterusnya. Tugas kita adalah mencari momen inersia apabila sumbu rotasinya itu berada pada sumbu X dan sumbu Y. Oke. Jadi langkah pertama kita kerjakan terlebih dahulu bagaimana momen inersianya apabila rotasinya itu kita putar pada sumbu X. Jadi yang menjadi sumbu putarnya itu adalah sumbu X, sehingga nanti M3 akan berputar ini sumbu X, begitu pun juga dengan massa yang lain. Karena dia sifatnya diskrit atau partikel, maka kita tuliskan persamaannya itu persamaan inersia sama dengan jumlah, ya, jumlah dari hasil perputaran antara massa partikel dengan kuadrat jaraknya. Sehingga karena kita memiliki 5 buah partikel, berarti ada 5 suku luas kanan untuk partikel 1, partikel kedua, hingga 5 partikel kelima. Nah, di sini tugas kita adalah mencari R-nya. Oke. Untuk massa pertama, dia berada di pusat. Jarak antara massa pertama dengan sumbu putarnya itu adalah 0, ya. Kenapa? Karena dia berada di sumbu X. Oleh karenanya, R1-nya bernilai 0. Begitupun juga dengan massa kedua dan massa keempat. Oke, dia bernilai 0. Tapi tidak untuk massa ketiga dan massa kelima. Nah, apabila kita lihat massa ketiga itu dia berada di posisi 0,3. Sehingga jarak dari M3 ke sumbu putarnya yang sifatnya tegak lurus yakni sebesar 3 satuan. Oleh karenanya untuk yang 3 itu kita tulis 3. Begitupun juga dengan R5, jaraknya adalah sejauh minus 3 dari sumbu putarnya, ini sumbu X. Sehingga nanti kita peroleh persamaan kedua. Apabila persamaan kedua ini kita selesaikan, maka nanti akan kita peroleh hasil sebesar 18 M satuan untuk momen inersia apabila kita memutar sumbu rotasinya pada sumbu X. Oke. Selanjutnya, bagaimana untuk rotasi pada sumbu Y? Oke. Oleh karena itu, silakan untuk pause videonya, kemudian silakan coba mengerjakan secara mandiri bagaimana apabila kita memutar sumbu rotasinya terhadap sumbu Y. Oke. Nah, jika sudah, silakan di-play kembali, kita lanjutkan. Konsepnya sama, jadi yang berbeda itu hanyalah masalah sumbu rotasinya saja. Sekarang, kita akan memutar sumbu rotasinya berada pada sumbu Y. Jadi M4, M2, M5 itu dia akan berputar mengelilingi sumbu Y. Jadi terlihat bahwa yang akan bernilai 0 itu tak lain hanyalah M1 dan M3. Kenapa? Karena M1 dan M3 itu dia berada pada sumbunya. Oke, maka dia jarak adalah 0. Oleh karena itu nilai dari M1 dan M3 nanti dia akan bernilai 0. Tetapi tidak untuk M4, M2, dan M5. Kenapa? Karena dia memiliki jarak terhadap sumbu Y. Nah, terlihat bahwa kita memiliki M2, berarti jaraknya sejauh 4 satuan. Untuk M4, dia jaraknya sejauh 3 satuan. Dan untuk M5, dia jaraknya sejauh 2 satuan. Oleh karenanya, apabila kita substitusi kembali, maka nanti kita akan peroleh hasil sebesar 29 M. Untuk M besar, dengan satuan itu adalah kilogram meter per kilo. Dengan catatan kita mengambil satuan dari masanya itu adalah kilogram dan jaraknya itu dalam koordinat ini adalah dalam satuan seperti itu. Sekarang bagaimana kalau partikelnya berada pada bidang 3 dimensi? Oke, jadi seperti terlihat pada gambar ini ada partikel yang terletak pada ruang 3 dimensi
lebih tepatnya terletak pada bilangan kecil dengan posisi 2,3. Kemudian partikel ini itu diputar relatif terhadap sumbu Z-nya. Berarti partikel itu dia akan bergerak mengelilingi sumbu Z. Pertanyaannya adalah bagaimana momen inersianya? Oke, silakan di-pause untuk mengerjakan secara mandiri. Jika sudah diperoleh jawabannya, silakan untuk dipilih kembali. Oke, jadi kata kuncinya adalah kita harus mencari jarak yang tegak lurus antara partikel tersebut dengan sumbu putaran. Nah, apabila kita melihat gambar ini, maka untuk rotasi pada sumbu Z, jarak tegak lurusnya itu adalah jarak antara partikel ini, kita tarik garis ke pusat koordinatnya. Maka sumbu Z dan jaraknya ini dia akan sifatnya tegak lurus. Sehingga untuk mencari jarak tersebut, maka tidak lain kita cukup mencari sisi miringnya, RZ-nya. Oke, dengan cara kita gunakan persamaan Pythagoras. Jadi akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat menghasilkan akar 13. Oleh karena itu, IZ-nya adalah N dikalikan dengan akar 13 pangkat 2. Nanti kita peroleh hasil sebesar 13M1. Oke, kalau begitu sekian materi singkat terkait tentang perumusan momen inersia dan bagaimana cara menentukan momen inersia dari sistem. Untuk kasus mengenai penentuan momen inersia pada benda-benda homogen, insya Allah kita akan bahas pada video selanjutnya. Baik, kalau begitu sekarang untuk video pembelajaran kali ini, jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.